Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hypen Project. Di video kali ini gua mau lapis carbon fiber spakbor Vespa ya. Dan ini sudah gua gerinda catnya menggunakan amplas gerinda seperti ini ya. Kita kupas habis catnya, jangan sampai ada yang tersisa. Jadi step awalnya seperti ini ya, kita buang catnya. Oke, sekarang kita lanjut proses gel coat. Sekarang untuk lem perekatnya itu gua buat sendiri, nggak pakai gel coat ya. Ini gue pakai full epoxy resin. Perbandingan resin seperti biasa yang gue pakai Fusion 2:1 ya. Ini resinnya gue buat kurang lebihnya 20 gram ya. Setelah itu kita campur hardinernya. Hardinernya itu 1, jadi 2:1, totalnya 30 ya. Jadi hardinernya ini gue pakainya 10 gram dan resinnya 20 gram. Dan yang sekarang kita campur pigmen hitam. Jadi pigmen hitam ini kita pakainya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau warnanya masih belum pekat hitamnya, bisa ditambahin lagi ya pigmen hitamnya. Oke, setelah itu kita aduk sampai rata menggunakan bor. Ini gue pakai bor baterai ya untuk ngaduk resinnya. Jadi kalau pakai bor baterai ini rata ya, sempurna ratanya. Jadi jangan manual, kita harus pakai mesin. Kalau nggak rata dia nggak bakal kering ya. Jadi harus rata. Oke, setelah kita aduk, kita campur pengental resin yaitu aerosil ya. Nah, kita pakai aerosil. Aerosil juga tergantung ya, tergantung kalian mau pakai yang kental atau enggak. Kalau gue sih biasanya kental ya, jadi nggak mudah meler. Kalau cair itu nanti waktu pengolesannya itu lem perekatnya meler ya. Oke, kita diamkan selama 1 menit. Setelah itu kita lanjut pengolesan. Setelah 1 menit kita lanjut proses pengolesan ya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh di bagian ini, pengolesan itu harus benar-benar rata, jangan sampai ada yang ketinggal ya. Jadi sebelum gua oles pakai lem perekat, maksudnya setelah gua amplas pakai gerinda amplas tadi, ini media sudah gua cuci ya pakai air sabun. Jadi yang perlu diperhatikan, setelah kita amplas itu kita nggak bisa nunda ya. Untuk di bidang plat besi seperti ini, itu nggak bisa kita tunda 1 hari. Jadi hari ini kita amplas, jadi hari itu pun langsung kita proses pengerjaan ya. Jadi kalau kita tunda besok, itu medianya nanti nimbul karat. Jadi apalagi di bidang besi kayak gini ya, kalau sudah kena amplas terus kena air, itu biasanya seling besok, kita tunda besok, itu pasti nimbul karat. Jadi nggak perlu ditunda ya, itu nggak boleh ditunda. Jadi harus langsung dikerjain hari itu juga. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, yang harus diperhatikan. Oke, jadi setelah kita
oles lem perekatnya. Kita diamkan ya, kurang lebihnya itu waktu 2-3 jam ya, karena kering sentuh itu tergantung faktor cuaca ya. Jadi biasanya kalau di cuaca suhu normal itu seperti di siang hari itu biasanya butuh waktu kurang lebihnya 2 jam ya, 2 jam lebih dikit. Oke, kita tunggu kering, setelah itu kita lanjut proses pemasangan. Oke, sudah 2 jam kita menunggu, sudah kering sentuh ya. Jadi sekarang kita lanjut untuk proses pemasangan serat karbon fibernya. Silakan dipantau terus videonya ya. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here. Oke, setelah pemasangan serat karbon kita rapikan. Setelah rapi kita tunggu lem perekatnya kering ya. Jadi lem perekat kering itu biasanya membutuhkan waktu 2 jam. Setelah itu kita lanjut pengolesan resin ya. Oke, setelah waktu 2 jam menunggu lem perekatnya kering, kita lanjut untuk pengolesan resin. Jadi sebelum pengolesan epoksi resin, kita kuas dulu serat karbonnya. Jadi biar steril, tidak ada debu atau sisa-sisa potongan yang ada di serat karbonnya. Jadi supaya ketarik semua ya. Oke, sekarang tidak perlu lama-lama, kita lanjut proses pengolesan epoksi resin. Yang perlu diperhatikan yang sekarang adalah waktu pengolesan resin pertama ya. Maksudnya pengolesan resin setelah pemasangan serat karbon. Untuk yang pertama itu agak sedikit ditekan ya pengolesan resinnya. Agak sedikit ditekan supaya resinnya menyerap sampai ke dasar medianya ya. Jadi kalau nggak ditekan itu nanti ada bagian serat karbonnya yang nggak terisi resin. Jadi kesimpulannya, untuk proses resin pertama setelah pemasangan serat karbon itu pengolesannya agak sedikit ditekan ya, supaya resinnya menyerap sempurna dan sampai ke dasar dan nggak ada bagian-bagian yang kosong akibat resin nggak nyerap. Jadi
Kesimpulannya seperti itu. I wonder what went wrong today. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words you remember. Jadi setelah resin pertama selesai, untuk pengolesan resin keduanya itu kita membutuhkan waktu 2 jam ya. Jadi karena ini waktunya sudah sore, sudah jam 4:30, mungkin sehabis maghrib kita bisa lanjut untuk pengolesan resin kedua. Oke, sudah 2 jam menunggu. Sekarang kita lanjut pengolesan resin kedua. Jadi tiap pengolesan resin ya itu menunggu waktu 2 jam. Jadi nggak perlu kita nunggu sampai kering, karena kalau sudah kering itu tidak bisa dioles ya, harus diamplas kalau mau naik resin lagi. Jadi per layernya itu kering lengket atau kering sentuh ya, baru bisa diresin. Jangan sampai menunggu resinnya kering. Kalau sudah kering itu nggak bisa naik resin, jadi harus diamplas. Saya ulangin lagi, tiap perlapis resin itu harus menunggu waktu kurang lebih 2 jam untuk pengguna epoksi resin ya. Jadi perlapisnya harus kering lengket. Kesimpulannya seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk pengolesannya yang kedua ini ya. Oh ya, ada lagi yang harus diperhatikan ya. Untuk pengolesan resin keduanya itu nggak perlu ditekan ya. Jadi harus mengambang aja. Yang harus ditekan itu proses pengolesan resin setelah pemasangan serat karbon. Jadi yang resin pertama itu harus ditekan ya. Jadi yang untuk resin keduanya itu nggak perlu ditekan. Jadi ngambang saja ya. We still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your heart. Oke, pengolesan resin yang kedua sudah selesai. Kita lanjut besok ya. Jadi cukup 2 lapis saja supaya nanti kita mempermudah untuk merapihin pinggiran dan memotong serat karbon yang ada di pinggirannya. Jadi nggak harus tebal, cukup 2 lapis saja ya, supaya nanti kita merapikan pinggirannya itu mudah. Jadi kita lanjut besok untuk proses berikutnya ya. Jadi cukup sampai di sini videonya. Kita bahas nanti untuk di part 2 nya cara proses pemotongan serat karbonnya gimana dan cara menyambung serat karbonnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.